Di akhir dekade 2020-an, ekonomi global bergerak di atas landasan rapuh. Kombinasi utang yang melonjak, ketimpangan pendapatan, dan ketergantungan berlebihan pada teknologi finansial, fintech, yang tidak teregulasi menciptakan gelembung spekulatif di berbagai sektor. Negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa bergulat dengan inflasi persisten, sementara ekonomi berkembang seperti Indonesia dan Nigeria terjebak dalam jerat utang mata uang asing. Di saat yang sama, perubahan iklim memicu ketidakstabilan pasokan pangan dan energi, memperburuk tekanan geopolitik. Badai dimulai ketika pasar aset kripto, yang kini menguasai 15% pasar keuangan global, runtuh secara tiba-tiba. Penemuan manipulasi algoritma oleh sebuah platform perdagangan AI di Singapura memicu kepanikan massal. Dalam 72 jam, nilai Bitcoin dan aset digital lainnya anjlok 80%, menghapus 12 triliun dolar kekayaan global. Banyak institusi tradisional yang terpapar kripto melalui produk derivatif ikut kolaps, termasuk beberapa bank sentral yang telah mengadopsi mata uang digital, CBDC, tanpa mekanisme pengaman memadai. Krisis kripto menyebar ke pasar saham dan obligasi. Indeks Dow Jones dan Nasdaq jatuh 40%, sementara yuan Cina melemah 25% akibat perlambatan produksi manufaktur global. Bank sentral AS dan Eropa menaikkan suku bunga secara agresif untuk menyelamatkan mata uang, tetapi langkah ini justru memicu kebangkrutan massal perusahaan teknologi dan startup yang bergantung pada pendanaan murah. Di negara berkembang, devaluasi mata uang memicu hiperinflasi. Venezuela, Argentina, dan Sri Lanka mengumumkan default utang, diikuti protes sosial besar-besaran. Ketegangan geopolitik memuncak ketika Cina meluncurkan yuan digital sebagai alat transaksi eksklusif untuk sumber daya langka seperti litium dan rare earth. AS membalas dengan embargo teknologi, memicu perang dagang skala penuh. Rantai pasok global terputus, harga energi melonjak 300% setelah konflik di Laut Cina Selatan mengganggu jalur pengiriman. Uni Eropa terpecah antara faksi pro-AS dan pro-Cina, sementara negara-negara Afrika dan Amerika Latin terjepit di tengah perebutan pengaruh. Dunia memasuki resesi terburuk sejak 1929. Lebih dari 500 juta orang kehilangan pekerjaan, terutama di sektor retail, logistik, dan keuangan yang tergantikan oleh otomatisasi. Di AS, gerakan revolusi finansial menuntut penghapusan utang mahasiswa dan nasionalisasi bank. Di Eropa, gelombang pengungsi dari Afrika Utara, yang dilanda kelaparan akibat gagal panen, memicu ketegangan sosial. Sementara itu, perusahaan teknologi besar seperti Meta dan Alphabet dituding sebagai biang krisis karena monopoli data dan algoritma perdagangan. Pada KTT G20 darurat di Jakarta, pemimpin dunia menyepakati paket penyelamatan senilai 30 triliun dolar, termasuk penghapusan utang untuk 50 negara termiskin, regulasi ketat atas AI finansial dan aset kripto, mata uang cadangan baru berbasis saudara IMF yang didukung komoditas, dan aliansi energi hijau global untuk mengurangi ketergantungan pada fosil. Cina dan AS sepakat gencatan senjata dagang, sementara Uni Eropa meluncurkan Euro Digital yang terintegrasi dengan CBDC negara anggota. Badai finansial 2030 meninggalkan luka mendalam tetapi juga memicu transformasi. Investasi masif dalam energi terbarukan dan teknologi daur ulang menciptakan 100 juta lapangan kerja baru. Blockchain yang teregulasi menjadi tulang punggung transaksi global, negara-negara membatasi kekuatan big tech dan mengadopsi kebijakan data nasionalistik, serta krisis memaksa reformasi IMF dan Bank Dunia untuk memberi suara lebih besar kepada negara berkembang. Teknologi tanpa regulasi bencana, inovasi finansial harus diimbangi dengan pengawasan ketat. Ketahanan iklim, ketahanan ekonomi.